Shalom saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam program Bagaimana Women of Wisdom. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 4, kemudian dilanjutkan pasal 9 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Pasal 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudariku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita ketika membaca Kisah Para Rasul tentang jemaat mula-mula berfokus kepada pertumbuhan jemaat mula-mula. Nah, kita kurang memperhatikan bagaimana penganiayaan terjadi kepada jemaat mula-mula. Namun dalam pasal 8 dan 9 dari Kisah Para Rasul ini menyebutkan terjadinya penganiayaan terhadap jemaat mula-mula di mana Stefanus telah dilempari dengan batu sampai mati, dan Saulus berniat untuk mencari, menangkap, dan memasukkan di dalam penjara laki-laki dan perempuan yang mengikut Tuhan Yesus. Yang menarik pada bagian ini disebutkan dua kali, satu di pasal 8 dan satu di pasal 9, bahwa sasaran dari penganiayaan ini bukan cuma laki-laki, tetapi disebutkan dua kali perempuan juga. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di dalam jemaat mula-mula juga memiliki satu keberanian untuk menyatakan imannya, untuk menyatakan kesetiaannya. Sekalipun Stefanus telah dilempari dengan batu sampai mati, sekalipun ada resiko terhadap nyawa mereka, tetapi perempuan Kristen, perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia dengan berani menyatakan iman percayanya. Saudariku yang dikasihi Tuhan, tentunya ini adalah satu hal yang luar biasa, sehingga melaluinya Injil boleh tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini sebagai perempuan Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus? Memang kita tidak mengalami penganiayaan seperti perempuan Kristen pada jemaat mula-mula, tetapi mungkin pada masa kini ada begitu banyak pergumulan hidup sebagai seorang perempuan yang kita hadapi. Baik itu pergumulan hidup dengan hal kesehatan, dengan hal keluarga, dengan hal keuangan atau ekonomi, dan pergumulan hidup yang lain. Sebagai perempuan Kristen, kita harus berani menghadapi segala macam pergumulan hidup ini, dan kita harus tetap setia menyatakan iman kita kepada Tuhan, apapun juga kondisinya, apapun juga resikonya. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya, Tuhan yang akan terus memimpin kita, bahkan dapat memakai hidup kita di dalam kondisi apapun untuk boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali bahwa jemaat mula-mula ada perempuan-perempuan yang dengan berani menyatakan iman mereka dan dengan setia sekalipun ada risiko yang harus dihadapi. Biarlah kami juga pada masa kini terus belajar menjadi perempuan Kristen yang berani untuk menghadapi segala pergumulan hidup ini. Karena kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai kami. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam kondisi apapun. Kami tidak mundur, entah situasi apapun yang kami hadapi di sekeliling kami yang menakutkan, tapi kami tetap berani karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.